Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum uhibbukum billah. Insyaallah siang ini kita akan membahas tematik tapi berkaitan tentang keluarga atau usrah, yaitu membangun komunikasi yang sehat dan syar'i. Tentunya suatu keluarga yang mungkin terdiri dari suami istri, juga kelengkapannya dengan anak dan siapa saja yang terkait di dalamnya, tentu di dalamnya ada hubungan yang erat, dan itu ditandai salah satunya adalah dengan komunikasi. Nah, bagaimana di dalam anggota keluarga itu yang terdiri dari suami istri, anak ataupun orang tua, terutama yang kita tidak perlu melebar adalah suami istri yang berkaitan selanjutnya dengan anak-anaknya. Apa yang harus dipersiapkan? Sesungguhnya ketika kita bicara membangun suatu bangunan, membangun suatu bangunan, tentu kita yang persiapkan adalah pondasinya. Itu yang pertama sekali adalah basic atau aslun atau pondasi. Dan Islam telah menetapkan atau menegaskan beberapa kaidah yang dijadikan untuk pondasi dalam membina komunikasi dalam keluarga. Ayat yang selalu kita baca dalam Al-Quran dalam surat Al-Asr, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dalam surah ayat lain atau surat lainnya, wa tawasaw bil marhamah, saling menasihati dalam kasih sayang. Ini yang pondasi yang tidak boleh dilupakan setiap kita di dalam membangun atau membina komunikasi yang sehat, dan tentunya tidak hanya sehat tetapi syar'i. Dalam tinjauan syariat dia merupakan perkara yang diperintahkan. Di antaranya juga berangkat daripada misi atau tujuan yang harus sama, sesuai dengan apa yang Allah telah tekankan dalam surat Rum, dan semua kita telah mendengar dalam ketika mungkin proses akad nikah atau menghadiri proses akad nikah saudara kita atau anak-anak kita. Ayat ini selalu dibaca untuk menasihati siapa saja yang terikat dalam satu keluarga. Itu min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam surat Rum ayat 21. Dan dari tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah, di antaranya Allah telah menciptakan bagi kamu dari diri kamu azwaja, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha. Jadi tujuannya keluarga adalah untuk mendapat ketenangan di dalamnya, baik satu rumah, satu atap, maupun adanya labuhan hati bagi pasangannya, dan adanya naungan bagi anak atau buah hatinya. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tujuannya komunikasi yang berhasil atau yang sehat, maka akan muncul di dalamnya mawaddah wa rahmah, bersatunya
dalam bentuk kasih sayang dan kecintaan. Mawaddah di dalam tafsirnya yaitu bentuk yang lebih kepada hubungan biologinya terjaga, ya, secara fisik, kesehatan dan seterusnya, hubungan yang harmonis. Warahmah yang lebih kepada batin, ya, kasih sayang satu dengan yang lainnya. Ini pondasi dan tujuan juga harus kita ingat. Adapun teorinya mungkin setiap kaum berbeda, ya, tidak selalu yang namanya keluarga itu kok misalkan lembut-lembut, sopan-sopan, halus-halus bicara. Tidak harus begitu. Ada orang yang lembut tapi isinya sebetulnya berantem. Nah, cuman karena dari kecil memang sudah gaya bahasanya lembut, ya, suami istri lembut, tetapi ngomongnya atau bicaranya sebetulnya saling menyakiti, ya. Misalnya nih, saya contohkan aja misalnya, ya, atau Mas, Bang, ya, kok begitu, ya, kok lupa diri, kok masih makin tua makin jadi, kayak keladi. Ya itu kan lembut aja, cuman isinya menusuk. Begitu juga suami. Jadi bukan itunya, ya, karena setiap kaum berbeda. Ada yang suaranya tinggi, suami istri suaranya, padahal dia lagi meluahkan kasih sayangnya. Ya, orang lain lihat kayak berantem, ya. Tapi udah gaya bahasanya seperti itu. Wah, dialeknya sudah seperti itu. Kita tidak bicara satu kaum yang berbeda dalam tekanan intonasi bahasanya. Tetapi intinya adalah yang harus dibina di dalam komunikasi, baik dalam bicara, ya, baik dalam bicara maupun ada komunikasi dalam tulisan, ya. Sekarang kan ada SMS, ada WA, Facebook dan seterusnya. Itu kan ada komunikasi juga, ya. Itu sudah semua media yang ada dalam komunikasi, mestilah tidak lepas daripada fondasi tadi. Adanya apa? Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Ada saling nasihat menasihati dalam perkara yang hak, ada nasihat menasihati di dalam kesabaran dan kasih sayang. Tiga ini tidak boleh lepas. Nah, ketika informasi disampaikan dari pihak suami misalkan untuk menyampaikan perkara yang hak kepada istri dan anaknya, nah ini memang perlu metode yang perlu diatur. Kadang-kadang isinya benar, hak, tetapi cara penyampaian yang salah, kasar, ya, karena keinginan yang sangat untuk merubah, ya, kadang-kadang muncul semangat sehingga bahasanya yang sebetulnya mudah tidak dipahami oleh istrinya yang telah mendampingi, yang selama ini kalau pasangannya bicara dia paham, tetapi ketika semangatnya melebihi keilmuannya, melebihi, ketika dia menggebu-gebu malah nggak paham, ya, nggak seperti biasanya nih abang bicara seperti ini, ya. Terus anaknya bilang, kayak malaikat bapak sekarang, ya, padahal dulu kita sama-sama tahu katanya, ya. Jadi ini juga harus dikemas dengan benar, al-haq, ya. Kontennya hak, isinya hak, tapi cara penyampaiannya juga harus disesuaikan, ya. Nah ini yang ditempuh oleh Rasulullah SAW ketika bicara dengan para istrinya. Bagaimana Rasulullah bicara dengan para sahabat. Makanya di dalam hadis Rasulullah ditanya, ayu amalil afdal, amalan apa yang paling afdal? Berbeda-beda jawabannya, ya. Atau seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ausini, nasihati aku ya Rasulullah. Rasulullah nasihatnya berbeda-beda. Ada yang la taghdab, jangan marah. Ada yang disuruh sholat malam, seandainya engkau sholat malam engkau adalah begitu, lebih sempurna lagi. Ada yang suruh birru walidain, berbakti kepada orang tua.
Nah, ada yang disuruh basahkan lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Rasulullah berkomunikasi dengan sesuai kadar akal seseorang dan keperluan seseorang. Maka di dalam Syarah Al-Bani Nawawi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh di dalam menafsirkan hadis Ausini ya Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab sampai 3 kali. Di dalam hadis lain Rasulullah ditanya, Rasulullah mengajak orang itu untuk memperbanyak zikir. Salah satu tafsir para ulama, kenapa Rasulullah menjawab berbeda-beda, salah satunya adalah penafsiran salah satunya adalah sesuai dengan kadar siapa yang bertanya. Nah, ketika kita bicara, seorang suami bicara dengan istri, walaupun yang kontennya yang akan disampaikan adalah perkara yang hak, tapi bedakan ketika dia bicara dengan anak buahnya, ya, atau anaknya, jangan disamakan. Dan kalau memang sudah terjalin istilahnya suami istri, coba kita ingat-ingat setelah akad nikah, ya, setelah akad nikah, mungkin masih ingat apa sih yang kita bicarakan yang serius berdua, gitu. Itu perkaranya sudah yang lebih serius, ya. Kalau awal-awal mungkin masalah yang ringan, ya kalau orang pengantin baru mungkin tentang honeymoon di mana, ini di mana. Tapi begitu kian kemari kian berat, ya, kian berat urusannya. Nah, maka Al-Quran telah menggariskan wasyawirhum fil amr, musyawarahlah dalam urusan. Wa amrum syura bainahum, perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya oleh seorang mencari tentang sesuatu yang berkaitan dengan poligami, apakah perlu izin atau perlu memberitahu istri yang pertama. Maka Syekh bin Baz mengeluarkan ayat-ayat itu, ya musyawarahlah, kalau itu keluarga sudah diikat. Masa tidak tahu sama sekali, kecuali memang perkara-perkara ini yang mungkin akan memudaratkan kalau mengetahuinya. Ya, itu Syekh bin Baz memilih bukan minta izin, tetapi musyawarahlah. Wasyawirhum fil amr wa amru syura bainahum. Ya, begitu supaya tidak terjadi apa-apa di belakang hari. Ini komunikasi dijalin yang baik, sehingga kadang sebagian saudara-saudara kita memang yang berhasil, tapi sebagian ada yang gagal dalam perkara ini. Tapi bukan ke arah sana. Saya nggak akan bicara masalah ta'addud atau poligami. Ini salah satu contoh soal jawab dari di Lajnah Daimah yang ketika Syekh bin Baz ditanya tentang musyawarah suami istri. Ya, jadi metodenya tadi selain prinsip visi misi, metodenya juga diantaranya adalah musyawarah. Oke, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, dalam surat An-Nisa, seorang laki-laki qawwam, pemimpin bagi kaum wanita, bagi keluarganya. Setelah memenuhi syarat dari infaknya dan seterusnya, oke. Tapi bukan berarti pemimpin ini seolah-olah nggak ada musyawarah, nggak ada bertanya. Seolah-olah seorang suami itu gengsi bertanya kepada istrinya. Ya, bahkan kadang-kadang kalau yang baru jadi suami itu kadang-kadang norak. Ya, mumpung jadi pemimpin ini apa aja disuruh. Ya, teh yang jaraknya cuma 50 cm sebetulnya dia ambil bisa langsung. Istrinya tolong. Nah, jadi ada 2 kendala pertama ya ketika suami istri. Komunikasi yang pertama terganjal adalah si suami sedang istilahnya apa ya, sedang memposisi sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Ya, bahasa ininya agak norak gitu. Ya, si istri sedang trauma dari penguasaan kepada orang tua yang tadinya hanya orang tua yang dia taati, yang ini sekarang berpindah ke alih kepada orang yang ya istilahnya orang lain. Ya, suami pada saat itu trauma berbenturan dengan yang lagi mau eksis, mau menunjukkan kepemimpinannya. Sebentar-sebentar merintah, nggak boleh melihat istrinya istirahat sedikit.
lagi ngetes. Nah, ntar kalau ini keluar tuh ayat-ayatnya. Hadis yang paling dihafal itu, lau kuntu amiron yasjuda basharun li bashar, la amartul mau amra'ata yasjuda zaujiha. Ya, kalau aku diperintahkan bolehnya sujud manusia dengan manusia, aku akan perintahkan seorang wanita sujud dengan suaminya karena keagungan hak suaminya. Nah, itu hafal sekali itu. Sebetulnya kamu boleh sujud kalau nggak dilarang kepada saya. Bahasanya nggak gitu aja. Artinya mulai menerapkan kepemimpinan. Kadang-kadang terjadilah komunikasi yang terganjal. Yang satu belum siap untuk dipimpin, yang satu sudah over dalam kepemimpinan. Ini proses. Lambat laun saling mengenal, ya, saling mengerem, saling tafahum. Nah, alhamdulillah. Tapi bukan setiap hari kian ringan. Karena ketika mungkin sudah saling memahami, problem kian tambah. Punya anak, terus masalah